Dan selanjutnya langsung saja kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia yang sudah berada di Kebonpala, Jakarta Timur untuk memantau bersama kondisi pengungsi banjir di sana. Selamat siang Ara, bagaimana kondisi pengungsi di sana? Apakah bantuan logistik sudah dipenuhi? Selamat siang Maggie, mengetahui bahwa banjir sudah mulai menggenangi kawasan Jakarta sejak hari Senin malam. Kami melihat ataupun juga memantau bahwa sebelumnya ada setidaknya 130 RT se-Jakarta yang terkena dampak. Namun kalau untuk per siang hari ini sudah mulai menurun angkanya, yakni hanya ada sekitar 80 RT saja yang masih terdampak banjir dalam hari ini adalah masih menggenang. Nah 30 RT diantaranya adalah berada di kawasan kelurahan saat ini saya melaporkan, yakni di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur yang memiliki RT terbanyak yang terkena dampak dari banjir yang disebabkan karena adanya luapan air dari Sungai Ciliwung begitu ya. Nah kalau kami melihat bahwa per siang hari ini juga sebenarnya ketinggian dari air banjir ini sudah mulai menurun ataupun juga surut apabila melihat kemarin ada di angka 2,5 meter ataupun juga 250 cm, untuk di siang hari ini sudah menurun di kisaran 70 sampai 100 cm saja, sehingga masih ada sejumlah warga yang memutuskan untuk berada di pengungsian atau bertahan di pengungsian di tempat saya melaporkan saat ini, yakni berada di SD 01 Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bisa dilihat Maggie bahwa kondisi SD saat ini di lantai 1 setidaknya ada sebanyak 8 kelas yang difungsikan sementara sebagai lahan ataupun juga tempat mengungsi sejumlah korban dari banjir yang terjadi sejak hari Senin kemarin. Namun juga masih ada sejumlah warga yang memutuskan untuk beristirahat begitu ya di area selasar dari ruang-ruangan kelas. Nah kalau bisa dilihat bahwa ini adalah salah satu ruang kelas yang dipergunakan sebagai tempat mengungsi ataupun juga tempat beristirahat sejumlah korban pengungsian begitu ya. Mereka beristirahat memang hanya beralaskan tikar saja. Namun kalau tadi Maggie sempat bertanya terkait bagaimana dengan upaya pemberian bantuan, kami memantau sejak pagi hari tadi bantuan memang sudah diberikan kepada seluruh korban yang bermukim ataupun juga mengungsi sementara waktu di kawasan SD Negeri 01 Kampung Melayu, Jakarta Timur ini begitu ya, baik dari Dinas Sosial maupun juga dari Dinas Kesehatan Jakarta Timur ini sudah memberikan bantuan baik dari sisi logistik makanan maupun juga logistik lainnya seperti bahan-bahan untuk bertahan hidup begitu ya, seperti pakaian, kemudian juga selimut dan juga popok terutama bagi para bayi maupun juga balita. Kalau kami melihat dari datanya sendiri begitu Maggie, di titik saya melaporkan saat ini memang yang paling banyak jumlah pengungsinya, yakni berada di angka 168 orang yang terdiri dari 79 kepala keluarga yang bermukim di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur ini. Kami melihat bahwa mereka memang muncul ataupun juga hadir dari sejumlah RT yang memang tergenang banjir di kisaran 250 cm hingga 300 cm. Sehingga sejak Senin sebenarnya mereka sudah memutuskan untuk bermukim begitu ya, atau tinggal sementara waktu di ruang-ruang kelas SD saja. Namun dari pihak kelurahan sendiri menyampaikan bahwa sebenarnya mereka sudah menyiapkan 4 titik pengungsian, bukan hanya di SD Negeri 01 tempat saya melaporkan saat ini saja, namun juga ada SMP Negeri 62 Jakarta Timur yang berlokasi memang bersebelahan begitu dengan SD ini. Kemudian juga ada di aula masjid terdekat serta di aula kelurahan dari Kampung Melayu Jakarta Timur begitu ya, yang sudah difungsikan sebagai tempat sementara waktu para korban banjir ini untuk sementara mengungsi begitu ya. Nah kami juga melihat bahwa beberapa hal sebenarnya juga sudah dilakukan oleh sejumlah korban banjir, diantaranya juga tadi sempat mengikuti trauma healing ataupun juga aktivitas kegiatan belajar mengajar yang memang diinisiasi ataupun juga dilaksanakan oleh tim volunteer dan juga tim dari Dinas Sosial Jakarta serta Jakarta Timur begitu. Nah, kalau berbicara soal banjir sudah mulai surut, kami melihat memang bahwa di sini tempat pengungsian ini memang didominasi oleh lansia ataupun juga ibu-ibu yang bersama dengan anak-anak serta balitanya. Sementara kalau untuk bapak-bapak ataupun juga para pria serta para pemuda
begitu ya. Mereka sejak pagi hari tadi melihat bahwa air sudah mulai surut per pukul 3 dini hari. Maka setelah mereka melaksanakan ibadah sahur begitu di bulan Ramadan ini, mereka langsung berjibaku bahu-membahu begitu Maggie untuk bisa mulai melakukan proses pembersihan begitu ya di sejumlah titik yang tergenang banjir. Bukan hanya berfokus pada rumahnya masing-masing saja begitu ya yang menjadi lokasi yang tergenang banjir, namun juga untuk di lingkungan ataupun juga gang-gang sekitar dari area rumah mereka. Karena dari adanya dampak banjir ini begitu ya, bukan hanya mengakibatkan mereka harus mengungsi, namun mereka melihat memang ada banyak sekali sampah-sampah begitu ya yang mampet ataupun juga tersangkut serta berada di area perumahan mereka. Kemudian juga hal inilah yang menjadi sorotan bagi para warga ataupun juga masyarakat yang sudah mulai membersihkan ataupun juga membenahi sejumlah lingkungan sekitar rumah mereka yang sudah mulai surut atau sudah tidak tergenang banjir lagi. Sehingga kalau berbicara soal bantuan apa yang diperlukan oleh para korban banjir ini sudah bukan soal logistik bagi para pengungsi begitu ya, walaupun mereka memang masih membutuhkan dalam hal ini makan makanan yang bergizi untuk nanti buka puasa serta sahur besok pagi begitu ya. Namun mereka juga membutuhkan logistik berupa gerobak ataupun juga alat pengangkut sehingga bisa membantu proses pembersihan sampah-sampah yang berada di lingkungan rumah mereka. Tadi kami juga sempat mendengar keluhan dari mereka bahwa mereka hanya memiliki gerobak yang kecil-kecil saja begitu ya, sehingga untuk masalah pengangkutan sampah ini memang harus dilakukan bertahap dan berkali-kali dan itu cukup menyulitkan serta melelahkan bagi mereka. Di samping membutuhkan logistik berupa gerobak pengangkut sampah, mereka juga mengharapkan bahwa dinas terkait ini juga bisa menurunkan sejumlah sumber daya masyarakat tentunya untuk bisa bahu-bahu membantu masyarakat dalam hal ini untuk memperbaiki atau dalam hal ini juga membenahi sampah-sampah ataupun juga area lingkungan yang terkena dampak banjir. Kami tadi juga sempat bertanya kalau mengingat bahwa Kampung Melayu ini merupakan salah satu tempat yang rutin ataupun juga langganan banjir begitu ya. Mereka menyampaikan bahwa untuk debit ataupun juga ketinggian air yang mencapai 300 cm kemarin, setidaknya untuk surut ini membutuhkan waktu paling tidak 1 hari ataupun juga 24 jam begitu ya. Namun ini juga mengingat situasi kondisi dari cuaca yang tidak menentu, tentunya mereka berharap dalam 1 hari ke depan ini sudah benar-benar surut sehingga selanjutnya bukan hanya masalah sampah saja yang menjadi sorotan, namun mereka juga ingin membersihkan tembok-tembok serta rumah mereka bukan hanya menggunakan sabun saja namun juga menggunakan cairan disinfektan karena yang menjadi fokus perhatian mereka juga adalah dampak dari kesehatan karena biasanya dengan adanya air banjir yang menggenang tentunya para warga yang terkena dampak ini juga rentan terkena sejumlah penyakit begitu ya, sehingga mereka membutuhkan bantuan begitu bukan hanya dari sumber daya masyarakatnya saja untuk bisa membantu membersihkan saja, namun juga kalau bisa dinas terkait juga membantu menambahkan alat-alat berupa disinfektan ataupun juga alat cairan lainnya yang bisa membantu proses selanjutnya yakni pembersihan rumah pasca dari banjir karena banyak sekali tadi kami lihat bahwa bukan hanya air tapi juga lumpur-lumpur ini juga masih menempel di area dinding-dinding tembok serta lantai begitu ya, sehingga ini akan sangat butuh waktu panjang untuk proses pembersihan lebih lanjutnya. Maggie. Ara, kami juga bisa melihat banyak sekali lansia, anak-anak dan juga balita yang berbaring di lantai. Bagaimana dengan kondisi kesehatan mereka? Kalau terkait dengan kondisinya, kalau kami mengetahui dari lapangan begitu ya, tidak ada sebenarnya balita ataupun juga lansia yang mengalami sakit ataupun juga keluhan di kesehatan mereka. Namun memang ada beberapa dari mereka tadi sempat mengeluhkan sakit apakah itu habis terjatuh begitu kemarin ketika mereka habis melakukan evakuasi begitu ya. Namun dari tim kesehatan sendiri juga sudah melakukan sejumlah langkah upaya penanganan begitu ya. Hal ini juga mengingat bahwa lokasi saya melaporkan saat ini yakni di SD Negeri 01 Kampung Melayu ini memang berada persis di seberang puskesmas, sehingga apabila memang ada keluhan yang dirasakan oleh setidaknya 150 orang yang berada di SD Negeri 01 ini bisa langsung menyampaikannya kepada pihak puskesmas, ataupun juga tadi kami sempat melihat bahwa ada sejumlah anggota dari Dinas Kesehatan khususnya Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur sedari tadi juga sudah melakukan pemantauan secara mobile
mobile dan ini juga bergilir bukan hanya di kawasan SD saja namun juga di 4 sentra pengungsian yang sudah disiagakan oleh pihak kelurahan. Tadi kami juga melihat bahwa mereka bukan hanya memberikan bantuan makanan saja namun juga obat-obatan dan diharapkan ini cukup karena tentunya mereka mesti melakukan pemberian distribusi obat ataupun juga logistik ini agar sesuai tepat sasaran. Jadi mereka sudah melihat terlebih dahulu data yang sudah direkap ataupun juga direkapitulasi sebelumnya oleh pihak Kelurahan Kampung Melayu Jakarta Timur, Megi. Kami akan terus memantau perkembangan di titik pengungsian. Terima kasih Clarissa Aradia atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.